Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau mereview sebuah action cam dari brand Akaso, yaitu Akaso Brave 7. Kira-kira semenarik apa action cam ini? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yap, ini dia sebuah action cam dari brand Akaso, yaitu Brave 7. Sepertinya saya tahu ya yang teman-teman pikirkan, yaitu cukup asing dengan brand Akaso ini. Tapi tenang saja, karena ternyata brand Akaso hadir di Indonesia secara resmi dan ada garansi resminya dari PT Denka Pratama Indonesia. Jadinya sudah aman ya untuk pemakaian ke depannya. Untuk kelengkapan paket pembelian dari Akaso Brave 7 sudah sangat lengkap. Bisa dilihat detail di boxnya ini. Yang membuat saya terkesan adalah kita mendapatkan 2 buah baterai dengan pengecasannya sekaligus. Mantep banget. Dan ini dia action cam Akaso Brave 7. Untuk materialnya overall masih terbuat dari plastik, tapi ini solid banget. Yang menarik di sini adalah terdapat 2 layar di sisi belakang dan depannya. Untuk di 2 layarnya tentunya sudah full color semua. Untuk detail di sisi atas terdapat 1 tombol universal, bisa untuk menghidupkan atau mematikan action cam-nya dan juga bisa sebagai tombol shutter. Di sisi kiri terdapat lubang speaker dan port Type-C serta slot micro SD. Di sisi kanan terdapat 2 tombol up and down. Di sisi bawah terdapat slot baterai. Di sisi depan terdapat lensa yang kaca pelindungnya bisa kita lepas. Kemudian terdapat juga layar yang ukurannya cukup kecil. Dan di sisi belakang terdapat layar utama dengan 2 lampu LED. Yang keren di sini adalah Akaso Brave 7 ternyata sudah full tahan air dengan sertifikasi IPX8, sehingga bisa dibawa nyelam hingga 10 meter atau basah-basahan tanpa butuh waterproof case. Ya, ini yang keren ya teman-teman. Untuk layar, Akaso Brave 7 memiliki layar utama dengan luas sekitar 2 inci full color dan touchscreen. Sedangkan layar keduanya luas sekitar 1,4 inci dan tidak support touchscreen. Untuk touch di layar utama sudah responsif, kemudian untuk UI-nya juga cukup mudah untuk dipelajari. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, masuk ke menu control panel. Kemudian kalau dari bawah ke atas, masuk ke pengaturan video atau foto. Swipe dari kiri ke kanan, masuk ke pengaturan mode. Dan swipe dari kanan ke kiri, masuk ke album. Untuk pindah dari layar utama ke layar kedua, bisa tekan tombol bawah dan ditahan selama 3 detik. Selanjutnya untuk sektor video, Akaso Brave 7 yang pertama support perekaman video hingga 4K 30 fps. Kemudian 60 fps support di video sampai 1440p dan 120 fps support sampai di 1080p. Untuk fitur stabilisasi support di semua resolusi kecuali di pengaturan 120 fps. Ini dia untuk full pengaturan sektor video. Jadi terdapat pengaturan resolusi, image stabilization, metering, EV, ISO, white balance, sharpness, bitrate, filter, fragment, driving mode, wind noise reduction, dark light mode, distortion calibration, wide dynamic range, dan hand sight. Lengkap ya untuk pengaturan dan fiturnya. Yang pertama kita lihat fitur stabilisasi AIS 4.0 di Brave 7. Ya, untuk perbedaan terasa ya teman-teman, yang dimana video dengan AIS lebih stabil dan smooth gerakannya daripada tanpa stabilisasi. Sehingga untuk fitur AIS di Akaso Brave 7 bisa diandalkan. Selanjutnya ini dia fitur Wide Dynamic Range atau WDR. Dan langsung saja kita lihat perbedaan video dengan dan tanpa WDR. Untuk sekilas perbedaannya saya rasa tidak begitu terasa signifikan. Cuma kalau diperhatikan video dengan WDR hasilnya sedikit lebih terang daripada yang tanpa WDR. Untuk detail langit sama-sama tidak dapat, hanya terang saja. Sehingga saya rasa fitur WDR ini masih kurang signifikan ya perbedaannya.
Untuk kualitas video di kondisi cukup cahaya, hasilnya bagus, 4K-nya tajam, stabilisasinya bekerja, warnanya cukup pop up, dan SDR-nya ya sudah oke. Cuma untuk noise saya rasa masih lumayan terasa, terutama saat fitur WDR-nya aktif. Tapi overall untuk kualitas videonya sudah bisa diandalkan, tidak kalah dari brand-brand ternama lainnya. Ini dia contoh perekaman video dari Akaso Brave 7 yang dimana kualitasnya di 4K 30 fps, dan untuk stabilisasinya saya aktifkan. Untuk WDR-nya juga aktif. Ya, ini saya pegang tangan biasa. Lagi ada di Jogja City Mall, silakan dinilai kira-kira bagaimana dengan kualitasnya, mikrofonnya juga. Dengan adanya WDR, apakah kemudian SDR-nya jadi lebih luas atau tidak? Ya, kalau saya lihat dari layarnya langsung oke ya, cukup stabil. Dan sekarang coba kita bawa jalan, apakah sestabil itu. Dan ini saya turun tangga, cukup stabil. Kita jalan ke tempat yang cukup terang ya, melihat bagaimana dengan kualitas WDR-nya. Apakah kemudian jadi lebih wide untuk HDR-nya, teman-teman? Oke, cukup stabil, good job. Dan ini lagi mau Natal, teman-teman. Dan sekarang saya coba untuk kualitas ke kamera depan. Ya, ini sekarang saya video selfie menggunakan layar yang kedua di depan. Jadinya untuk framingnya bisa mudah sekali ya, bisa pas di tengah untuk sayanya. Ini sangat membantu. Cuma yang disayangkan yaitu kita nggak bisa pindah layar pada saat videonya aktif. Jadi kalau mau pindah ke layar satu kedua itu harus dimatikan dulu videonya, baru kita pindah untuk layarnya. Ya, ini saya lihat pakai layar yang cukup kecil, cuma sangat membantu, teman-teman. Start. Oke. Dan jadinya bisa pas ya untuk framingnya di sini. Sangat membantu. Oh, stabil. Kita coba naik tangga sekarang. Jadi buat teman-teman yang suka ngevlog atau suka video selfie, ini bisa banget. Mantap. Cuma ini karena untuk stabilisasinya aktif, jadinya untuk framenya itu nggak begitu luas ya, ada crop. Cuma masih aman banget. Ya, saya lagi ada di Jogja City Mall. Untuk hasil fotonya juga sudah bagus, cuma saat kondisi backlight SDR-nya saya rasa masih kurang. Kita lanjut ke kondisi low light. Jadi di kondisi ini terdapat fitur dark light mode yang bisa kita hidupkan dengan syarat fitur stabilisasinya dimatikan. Bisa dilihat ini dia perbedaan antara video dengan dan tanpa dark light mode. Saat fiturnya kita aktifkan, noise di video menjadi lebih minim dan bersih. Walaupun untuk tingkat kecerahannya saya rasa masih mirip-mirip. Oh ya, fitur WDR apabila aktif di kondisi low light membuat videonya jadi banyak noise dan menurut saya lebih baik dimatikan saja. Overall, untuk kualitas video di kondisi low light saat masih lumayan banyak lampu, hasil videonya masih lumayan oke. Noise-nya masih bisa ditoleransi dan warnanya juga masih dapat. Cuma saat sudah masuk di kondisi yang benar-benar gelap, videonya jadi kurang. Noise-nya banyak dan FPS-nya jadi drop. Oh ya, untuk hasil foto di kondisi low light juga kurang, noise-nya masih terlalu banyak. Sehingga saya rasa performa dari Akaso Brave 7 di kondisi low light masih kurang mumpuni. Kemudian ini perekaman WDR saya matikan, menjadi lebih clean ya, noise-nya berkurang. Kemudian untuk tingkat kecerahannya masih objeknya oke, tapi background-nya ini jadi lebih gelap.
Ya, silakan dinilai kira-kira lebih cocok yang mana, apakah WDR-nya aktif atau tidak. Cuma kalau saya pribadi sih lebih suka yang non-aktif ya, jadinya lebih bagus karena nggak ada noise-nya. Lebih minim noise-nya, sorry. Oke. Kemudian terdapat beberapa fitur lainnya seperti slow motion yang support sampai di resolusi 1440p dengan slow mo 2 kali, kemudian di 1080p bisa slow mo sampai 4 kali, dan di resolusi 720p bisa slow mo hingga 8 kali. Kemudian terdapat video timelapse yang support hingga 1 jam dan terdapat video hyperlapse hingga 30 kali. Untuk foto terdapat fitur timelapse foto sampai maksimal 1 menit. Oh iya, terdapat juga fitur remote shutter yang bisa dimanfaatkan saat kita solo traveling. Kemudian terdapat juga perintah suara sehingga kita bisa mengaktifkan video atau foto tanpa harus memencet tombol shutternya. Selanjutnya untuk shutter baterai, Akaso Brave 7 memiliki baterai dengan kapasitas 1350 mAh yang dimana saya rasa baterainya ini cukup awet. Penggunaan saya, baterainya bisa bertahan setelah merekam 4K sekitar 50 menit, kemudian hyperlapse 4K 15 kali dengan hasil total 4,5 menit, dan slow mo sekitar 10 menit. Belum lagi juga terdapat baterai cadangan, sehingga untuk daya tahan saya rasa sudah aman. Cuma minusnya di sini adalah untuk informasi kondisi baterainya kurang akurat, sehingga semoga saja ke depan ada perbaikan untuk softwarenya. Terakhir, ini dia aplikasi untuk menyambungkan antara smartphone dengan action cam-nya, yaitu Akaso Go. Baik, itu dia review saya mengenai action cam Akaso Brave 7. Dengan harga di kisaran 2 jutaan dan sudah garansi resmi, saya rasa action cam ini bisa jadi pertimbangan terutama buat kalian yang banyak melakukan kegiatan di kondisi cukup cahaya. Kualitas perekaman videonya sudah bagus, memiliki sertifikasi IPX8 tanpa waterproof case, terdapat dual screen, dan kelengkapannya yang sudah lengkap. Sehingga dengan harga di 2 jutaan saya rasa masih menarik. Cuma buat kalian yang sering melakukan kegiatan di malam hari atau kondisi low light, saya rasa action cam ini masih kurang mumpuni. Sehingga bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, cukup sekian gadget review action cam Akaso Brave 7. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.